Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami satu hari ini lagi Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, kalau sebentar kami akan belajar Tuhan, akan mengikuti proses belajar mengajar, tetapi sebelumnya kami rindu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa isi hati-Mu yang boleh menjadi penerang dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan mengurapi kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar sebuah renungan yang berjudul Memenangi Pertandingan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita diibaratkan oleh Rasul Paulus sebagai pertandingan, dalam gelanggang pertandingan. Tentu saja ketika kita membahas tentang sebuah pertandingan, maka ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Contohnya pelari. Ketika dia akan mengikuti sebuah pertandingan, maka dia berlatih begitu keras. Dia menetapkan tujuannya, bahwa aku ingin menang. Dia menetapkan tujuan. Dia fokus kepada tujuan itu. Akhirnya dia melatih dirinya, melatih dengan sekuat tenaga, supaya bertambah staminanya, bertambah daya tahan tubuhnya, bertambah kecepatan larinya, bertambah dalam setiap aspek, sehingga dia mampu memenangi pertandingan lari tersebut. Anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang berada dalam sebuah pertandingan kehidupan. Kalau anak-anak sekarang sedang berada dalam fase pertandingan di SMA, lihatlah tujuanmu. Apa tujuanmu? Tetapkan tujuanmu. Aku ingin memperoleh mahkota berupa masuk perguruan tinggi negeri jurusan kedokteran. Atau tetapkan tujuan, aku ingin masuk ke STAN, aku ingin masuk ke STPDN, aku ingin masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Tetapkan tujuan. Ketika engkau sudah menetapkan tujuan, maka seluruh aspek-aspek dalam kehidupanmu akan mendorongmu kepada tujuan itu. Tetapi kalau engkau tidak punya misi, engkau tidak punya visi, tidak punya tujuan, maka aspek kehidupanmu juga tidak akan ada dorongan ke sana. Jadi langkah pertama yang harus kita ambil adalah tetapkan tujuan. Aku menginginkan mahkota itu. Aku menginginkan mahkota kedokteran. Aku menginginkan mahkota STAN. Aku menginginkan mahkota yang lainnya. Tetapkan visimu. Setelah engkau menetapkan visimu, maka engkau harus berlatih.
dengan sekuat tenaga. Kalau Rasul Paulus di sini dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Rasul Paulus melatih tubuhnya. Dia belajar gimana caranya supaya saya bisa memberitakan Injil. Kalau Rasul Paulus tujuannya adalah memberitakan Injil. Kalau kita hari-hari ini tujuannya mungkin berbeda, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari latih dirimu. Jangan lihat ke kanan ke kiri, fokus pada tujuan. Kalau Rasul Paulus berbicara bahwa dia bukan pelari yang tanpa tujuan atau petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi Paulus menginginkan kita menjadi pelari-pelari yang punya tujuan ke depan. Petinju-petinju yang memukul bagian-bagian yang tepat, sehingga kita memperoleh kemenangan. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak sekarang sedang berada di bangku SMA, bagaimana caranya kita memenangi pertandingan kita? Tentu saja dengan cara Anda bersekolah dengan sungguh-sungguh. Anda mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Anda mengerjakan, mengembangkan setiap kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Tentu saja itu sakit. Seorang pelari yang berlari, seorang atlet yang melatih dirinya, tentu saja mereka mengalami kesakitan. Tetapi mereka berusaha mengesampingkan kesakitan yang ada, supaya mereka memperoleh mahkota yang diidam-idamkan. Begitu juga anak-anak. Ketika anak-anak rindu supaya memperoleh mahkota, lulus dengan baik dan diterima di perguruan tinggi yang baik, jurusan yang diinginkan, maka anak-anak harus belajar melatih dirinya, meningkatkan, mengupgrade dirinya masing-masing, meningkatkan kualitas dirimu, sehingga engkau akan menjadi pemenang dalam lomba pada fase-fasemu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap anak mempunyai talenta yang Tuhan sudah kasih. Setiap anak sudah dikasih talenta oleh Tuhan. Setiap kita dikasih talenta oleh Tuhan. Tinggal seberapa perjuangan kita untuk mengembangkan talenta-talenta tersebut. Ada yang diberi 5 talenta, dikembangkan menjadi 10. Ada yang diberi 2 talenta, akhirnya berkembang menjadi 4 talenta. Itu semua tentu saja dengan perjuangan. Itu tentu saja didapat dengan kerja keras, bukan dengan bermalas-malasan. Tetapi ketika sikap hati kita itu sikap hati yang tidak benar, sehingga kita tidak memiliki tujuan dan kita bermalas-malasan, sehingga talenta yang Tuhan kasih kita pendam, kita kubur, dan akhirnya nanti apa yang terjadi? Talenta itu diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita memenangi pertandingan, mari punyai visi yang tepat, mempunyai tujuan yang jelas. Setelah itu, mari latih diri kita, kembangkan setiap kemampuan kita, kembangkan setiap kapasitas yang kita miliki, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita. Setiap hari diri kita terupgrade dengan upgradean yang baik tentu saja, dengan upgradean yang meningkatkan kualitas kehidupan kita, bukan mengupgrade sesuatu yang buruk, tetapi mengupgrade sesuatu yang baik. Sekarang ini bahan belajar banyak,
sesuatu yang baik banyak, tapi ada juga banyak juga sesuatu yang buruk. Keputusan kita adalah kita mau mengupgrade diri kepada sesuatu yang baik atau mengupgrade diri kepada sesuatu yang buruk. Ketika kita mengupgrade diri kita kepada sesuatu yang baik, maka kualitas diri kita akan berkembang menuju kualitas diri yang terbaik. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembangkan setiap kemampuan kita. Jangan lihat kanan kiri, tapi tetap fokus pada tujuan yang Anda punyai. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai visi, pribadi-pribadi yang mempunyai tujuan yang tepat, tujuan yang jelas, sehingga kami boleh melatih diri kami untuk kami mendapatkan mahkota yang kami impi-impikan Tuhan. Tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan mengawali proses belajar mengajar, Tuhan menolong kami, memimpin kami, berikan kami hikmat, berikan kami kepandaian, berikan kepada kami ilmu pengetahuan yang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam otoritas Tuhan. Biarkan tangan Tuhan saja yang kuat, yang menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.